Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Nah, di pembelajaran kali ini Bunda akan membahas tentang tema 5D, yaitu tentang sehat itu penting. Dan kali ini kita akan masuk ke subtema 1 tentang peredaran darahku sehat. Nah, maaf ya, di sini Bunda salah ketik, seharusnya 5D bukan 5C. Nah, sekarang sebelum kita mulai pelajarannya, Bunda mau kasih tahu dulu nih, tujuan kita belajar ini tuh apa sih? Yang pertama, dengan menyimak video ini, siswa dapat mengetahui organ peredaran darah dan sistem peredaran darah pada manusia. Yang kedua, dengan menyimak video ini, siswa dapat mempelajari sistem peredaran darah pada hewan. Yang ketiga, dengan menyimak video ini, siswa dapat menjelaskan pengertian pantun, mempelajari dan mengenal macam-macam pantun. Dan yang terakhir, dengan menyimak video ini, siswa dapat mengingat kembali tangga nada diatonis mayor dan juga minor. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang pantun. Apa sih pantun itu? Ayo, ada yang tahu nggak? Iya, betul sekali. Pantun merupakan salah satu jenis puisi lama yang dikenal luas dalam bahasa-bahasa Nusantara. Pantun berasal dari kata patuntun dalam bahasa Minangkabau yang berarti petuntun. Dalam bahasa Sunda, pantun dikenal dengan sebutan paparikan. Dalam bahasa Jawa, pantun dikenal sebagai parikan. Dan dalam bahasa Batak, pantun disebut dengan upasa. Nah, di sini itu kan tulisannya umpasa, tapi dibacanya upasa ya. Nah, umumnya pantun ini terdiri atas 4 larik atau baris, yang setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Setiap baris memiliki sajak lahir dengan pola A, B, A, E, dan A, 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 A. Nah, pantun juga terdiri dari 2 bagian, yaitu sampiran dan juga isi. Sampiran merupakan 2 baris pertama dan kerap kali berkaitan dengan alam atau mencirikan budaya masyarakat. Biasanya, bagian pertama tidak memiliki hubungan dengan bagian kedua, hanya untuk mengantarkan rima atau sajak saja. Nah, 2 baris terakhir itu merupakan isi yang merupakan tujuan dari pantun tersebut. Nah, pantun ini merupakan karya yang dapat menghibur sekaligus menegur, karena pantun merupakan ungkapan perasaan dan pikiran, karena ungkapan tersebut disusun dengan kata-kata sedemikian rupa sehingga sangat menarik untuk didengar atau dibaca. Nah, pantun juga menunjukkan bahwa Indonesia memiliki ciri khas tersendiri dalam mendidik dan menyampaikan hal-hal bermanfaat. Ya, ada macam-macam pantun. Yang pertama ada pantun jenaka. Pantun ini merupakan pantun yang berisi hal-hal lucu dan juga menarik. Yang kedua ada pantun nasihat. Pantun ini merupakan pantun yang berisi nasihat dengan tujuan mendidik dan memberikan nasihat moral, budi pekerti, dan lain-lain. Yang ketiga ada pantun teka-teki. Pantun ini merupakan pantun yang berisikan teka-teki
dan pendengar atau pembaca diberi kesempatan untuk menebak teka-teki pantun tersebut. Dan yang terakhir ada pantun kiasan. Pantun ini merupakan pantun yang berisi kiasan biasa untuk menyampaikan suatu hal secara tersirat. Untuk contohnya kalian bisa lihat di bukunya masing-masing di halaman 43. Lanjut lagi, sekarang ada tangga nada. Nah, sebelumnya kita sudah mengenal ya tangga nada, kita sudah belajar. Sekarang kita akan membahas kembali tentang tangga nada diatonis mayor dan juga diatonis minor. Tangga nada diatonis mayor adalah tangga nada yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, bersifat riang gembira. Yang kedua, bersemangat. Yang ketiga, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do atau C. Yang keempat, mempunyai pola interval 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Nah, untuk yang kedua ada tangga nada diatonis minor. Tangga nada ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, kurang bersemangat. Lalu yang kedua, bersifat sedih. Yang ketiga, biasanya diawali dan diakhiri dengan la atau a. Dan yang keempat, mempunyai pola interval 1 setengah, 1, 1 setengah, 1, 1. Sekarang kita masuk ke peredaran darah manusia. Nah, organ peredaran darah. Darah diedarkan oleh pembuluh darah dari jantung ke seluruh tubuh, serta mengangkut balik darah dari seluruh tubuh ke jantung. Darah yang diedarkan dari jantung membawa oksigen dan sari-sari makanan yang dibutuhkan tubuh. Nah, setelah mengangkut oksigen dan sari-sari makanan tersebut, darah akan diedarkan kembali ke jantung. Jadi, pada organ peredaran darah ini ada dua, yaitu jantung dan juga pembuluh darah. Nah, jantung ini terletak di dalam rongga dada sebelah kiri dan berfungsi sebagai pemompa darah. Nah, setelah dipompa oleh jantung, darah ini akan dialirkan ke seluruh tubuh. Nah, jantung ini terdiri atas 4 ruang, yaitu serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, dan juga bilik kanan. Yang kedua ada pembuluh darah. Nah, pembuluh darah ini merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan sebaliknya. Nah, di sini ada 3 macam pembuluh darah, yaitu pembuluh nadi atau biasa disebut dengan arteri, lalu pembuluh balik atau vena, dan pembuluh kapiler. Nah, sekarang kita akan masuk ke sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah manusia merupakan sistem peredaran darah tertutup dan ganda. Sistem peredaran darah tertutup ini berarti darah mengalir melalui pembuluh darah. Peredaran darah ganda berarti darah memasuki jantung 2 kali dalam satu peredaran darah. Nah, peredaran darah ganda terdiri dari peredaran darah besar dan juga peredaran darah kecil. Nah, peredaran darah besar ini adalah peredaran darah yang berasal dari jantung menuju seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Nah, dari jantung ke seluruh tubuh, jantung memompa darah yang kaya akan oksigen ke seluruh tubuh. Darah yang membawa sari makanan dari alat pencernaan dan menyebarkan ke sel-sel tubuh.
lalu dari seluruh tubuh ke jantung. Darah yang telah beredar dalam tubuh membawa karbon dioksida dan zat-zat sisa dari sel tubuh. Dalam perjalanannya menuju jantung, darah yang mengandung karbon dioksida dan kotoran ini akan melewati ginjal dan juga hati. Kemudian, kotoran akan dikeluarkan dari tubuh melalui organ-organ tersebut. Nah, yang kedua, ada peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil ini merupakan peredaran darah yang berasal dari jantung menuju paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Darah dari bilik kanan jantung yang banyak mengandung karbon dioksida akan dipompa menuju paru-paru, dan dalam paru-paru terjadi pertukaran karbon dioksida dan juga oksigen, dan darah yang telah mengandung oksigen akan kembali ke serambi kiri jantung. Nah, sekarang kita lanjut ke peredaran darah pada hewan. Nah, di sini ada dua, yaitu peredaran darah terbuka dan juga peredaran darah tertutup. Peredaran darah terbuka dinamakan sistem peredaran darah terbuka karena darah ataupun hemofilia dialirkan tidak melalui pembuluh, tetapi langsung dialirkan ke dalam rongga tubuh. Nah, sistem peredaran darah serangga terdiri atas jantung dan juga pembuluh. Sementara darah dan cairan tubuh pada serangga disebut dengan hemofilia. Lalu yang kedua ada sistem peredaran darah tertutup. Dinamakan sistem peredaran darah tertutup karena darah beredar di dalam pembuluh-pembuluh yang saling berhubungan. Contoh peredaran darah atau contoh hewan peredaran darah tertutup secara sederhana terjadi pada cacing tanah. Dan contoh hewan dari peredaran darah yang kompleks, contohnya ada pada burung, reptil, amfibi, dan juga ikan. Kalian juga bisa baca untuk lebih lengkapnya ada di halaman 19 sampai di halaman 20. Nah, sekian pelajaran atau materi yang dapat Bunda sampaikan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.